Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman yang kembali menonton di channel ini, thanks banget. Dan untuk yang pertama kali, salam kenal. Apa kabar nih teman-teman? Saya sangat berharap semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Beberapa tahun belakangan ini kita semua sangat dimudahkan dengan adanya profesi ojek online, baik itu motor maupun ojek mobil. Jadi kesana kesini kita udah nggak pusing lagi dong ya mencari-cari jemputan. Semua sudah ada di aplikasi handphone kita masing-masing. Namun ternyata profesi ojek motor maupun ojek mobil online ini resikonya cukup besar loh teman-teman. Karena baru aja ada kejadian nih di daerah Aceh. Jadi ada seorang driver Grab car perempuan lagi yang tiba-tiba saja tidak pernah kembali tanpa kabar. Dan beberapa hari kemudian tubuhnya ditemukan di bawah kaki Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara. Semua warga saat itu langsung gempar. Mereka bertanya-tanya, siapa yang sudah dengan tega melakukan hal ini? Penasaran dengan kisahnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rika. Chiu Yet Hao, seorang wanita berusia 58 tahun. Dia menetap di Medan, Sumatera Utara. Sehari-harinya bekerja sebagai tukang jual barang bekas, seperti plastik-plastik yang sudah tidak terpakai, dia kumpulkan lalu dijual ke agen-agen. Tapi karena penghasilannya ini tidak terlalu banyak, Yet Hao akhirnya menyambi menjadi supir taksi online. Nah, di hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, Yet Hao tiba-tiba dapat orderan secara offline alias tidak langsung dari aplikasi. Orderannya itu dipesan untuk mengantarkan seseorang berinisial MYS dengan tujuan dari kota Medan ke kota Langsa, Aceh. Menurut informasi dari Google Map, perjalanannya menempuh waktu kurang lebih 4 jaman. Nah, kabarnya MYS ini mendapatkan nomor Yet Hao dari temennya Ian yang sudah kenal dan bahkan langganan sama Yet Hao. Jadi makanya saat itu dia bisa pesan langsung tanpa aplikasi. Yet Hao yang merasa bahwa ini aman-aman saja karena dia sudah biasa, langsung tuh menerima orderannya dan pergi tancap gas ke lokasi yang telah dijanjikan. Awalnya memang semua aman-aman saja nih teman-teman. Dan beginilah kisahnya. Pertama-tama, Yet Hao menjemput si MYS duluan di depan kantor imigrasi Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Nah, saat sudah naik, MYS ini ternyata request untuk menjemput temennya yang lain di kota Langsa. Temennya yaitu Ian yang sudah langganan sama Yet Hao dan satu lagi bernama Lois. Selama perjalanan, MYS ini cerita ke Yet Hao kalau dia baru aja pulang dari Malaysia. Makanya dia minta dianterin ke sana untuk bertemu teman-temannya. Pas sudah sampai di wilayah Langsa, naiklah si Ian dan juga Lois yang sudah menunggu di Simpang Komodor, lokasi tugu khas kota Langsa. Akan semua sudah direncanakan, mereka mendadak menawarkan Yet Hao untuk melanjutkan perjalanan ke kota Lok Seumawe yang sama-sama berada di Aceh. Sekedar info nih teman-teman, jarak antara Medan ke Lok Seumawe sendiri itu kira-kira sekitar 7 jam jika lewat darat. Jadi kalau mereka melanjutkan perjalanan dari Langsa, mereka akan menghabiskan waktu sekitar 3,5 jam lagi. Dan Yet Hao pun terlihat agak berat gitu ya. Nah, supaya Yet Hao ini mau, mereka akan membayar uang 3 juta nih teman-teman. Yang mana saat itu membuat Yet Hao ini cukup tergoda. Karena posisinya sebagai seorang ibu rumah tangga
dan anak satu-satunya dia sebentar lagi akan masuk SMA. Yet Hao akhirnya setuju dan kemudian mobil melaju lagi ke arah kota Loksiomawe. Dan disinilah teman-teman situasinya mulai berubah. Mereka mengarahkan Yet Hao ke Loksiomawe melalui desa Sidomulyo, kecamatan Kuta Makmur. Tempat yang lumayan mencekam karena cukup sepi dan juga gelap. Nah, saat mereka melewati daerah perkebunan sawit di desa itu, Yet Hao pun gak bisa menahan nih rasa penasarannya dan kemudian bertanya kepada mereka, "Kenapa kok kalian memilih jalanan yang sangat gelap dan sepi ini?" Dan tiba-tiba saja Ian dan si Lois dari belakang menarik safety belt atau sabuk pengaman milik Yet Hao dan kemudian langsung dililitkan ke lehernya menggunakan sabuk itu sampai Yet Hao tidak bisa bernafas lagi. MYS juga nggak tinggal diam. Dia juga ikut membantu mereka menganiaya Yet Hao. Nah, sampai pada akhirnya Yet Hao pun benar-benar sudah kehilangan nyawa nih teman-teman. Mereka pun langsung beraksi dengan memindahkan tubuh Yet Hao dan kemudian menggasak harta benda miliknya seperti dompet, HP, dan tab. Kemudian mereka juga membawa mobilnya untuk dijual. Jatuhnya ini jadi kasus begal ya teman-teman. Nah, tapi hal ini tidak sampai di situ aja. Tubuhnya Yet Hao masih dibawa lagi nih sama mereka untuk akhirnya dibuang ke kaki Gunung Salak di Loksiomawe. Berhari-hari kemudian, Yet Hao mulai dicari oleh pihak keluarga dan dinyatakan hilang sejak kepergiannya mencari nafkah. Yet Hao terakhir kali mendapat pesanan dari aplikasinya sekitar tanggal 28 Mei lalu. Nah, setelah itu dia stop nih mengantar dan kemudian kembali ke pekerjaannya mengumpulkan barang bekas dengan suaminya. Suaminya merasa ada yang janggal dengan sikap Yet Hao di hari kepergiannya itu. Menurutnya, Yet Hao selalu pergi mengantar pesanan setelah memberitahu dirinya terlebih dahulu. Orang yang terakhir kali dihubungi oleh Yet Hao justru adalah anak perempuannya. Anak tunggalnya yang kini kehilangan sosok ibu akibat dari kejadian naas ini. Nah, 3 hari kemudian, tepatnya hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, Abdul Hashimi, 40 tahun, seorang warga Dusun Balai Gajah, Desa Sumirah, menyusuri lereng Gunung Salak tempat Yet Hao ini dibuang dengan tujuan saat itu ingin buang air kecil. Waktu itu masih sore sekitar jam 4 gitu ya. Nah, saat menyusuri lereng tersebut, Abdul Hashimi sangat kaget karena dia melihat sesosok tubuh tergeletak di rerumputan. Abdul Hashimi langsung memanggil warga dan kemudian melaporkan hal ini ke kepolisian Loksiomawe setempat. Polisian pun mendatangi TKP yang berada di kilometer 31 Jalan KKA Bener Meriah, antara tepatnya di kaki Gunung Salak, Aceh Utara. Polisi yang turut dalam kasus ini bahkan membentuk tim khusus dalam penyelidikannya. Tim Kejahatan dan Tindak Kekerasan atau Jatanras Polda Aceh bekerja sama dengan Polres Loksiomawe demi mengungkap kejadian ini. Dan teman-teman, beginilah terungkapnya pelaku dari kejahatan ini. Kasus Yet Hao dipermudah nih teman-teman dengan adanya catatan lokasi. Ternyata selama perjalanan mengantar ketiganya, Yet Hao selalu melaporkan lokasinya ke aplikasi Zenly. Nah, untuk kalian yang belum tahu, aplikasi Zenly adalah aplikasi untuk melacak keberadaan kita yang bisa dipantau oleh keluarga atau mungkin sahabat. Nah, tujuannya supaya kita mudah bertemu satu sama lain. Akhirnya, Rabu 8 Juni 2021, tepat pukul 11:30 malam, polisi membekuk penumpang terakhir Yet Hao, yakni MYS, yang berada di Masjid Sulumum Aceh Besar. MYS mengaku setelah dia membuang tubuh Yet Hao,
ketiganya melarikan diri ke Takengong dan juga Biren. MYS sendiri pergi ke Biren, merupakan kampung halamannya. Dia bahkan sempat menjual harta benda Yet Hao dan baru saja menerima uang DP sebesar 16 juta dari penjualan mobil Yet Hao. Ternyata nih teman-teman, si MYS memang sudah ahli dalam mencuri mobil dengan modus yang sama. Dia juga pernah merampok dengan cara seperti itu di wilayah Gunung Salak sebelumnya. Tapi saat itu korbannya berhasil selamat karena sempat loncat dari mobil, walaupun akhirnya si korban ini terluka parah. Mobil korban yang berupa Nissan Daihatsu itu pun raib, dibawa kabur oleh MYS. Kemudian MYS pun ditahan nih teman-teman di kantor Polda Aceh dan dia dijerat dengan pasal 365 ayat 3 junto pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman kurungan paling lama seumur hidup. Sedangkan teman-temannya yang lain saat ini masih dalam pengejaran alias buron. Polisi berharap mereka segera menyerahkan diri karena pihak polisi mengancam mereka tidak akan pernah berhenti untuk memburu kedua orang tersebut. Nah, terkait kasus ini, pihak dari aplikasi yang digunakan Yet Hao untuk menjadi taksi online sudah bertemu dengan keluarga Yet Hao dan juga memberikan bela sungkawa serta bantuan. Nah, pihaknya juga mendukung proses investigasi yang dilakukan oleh polisi. Mereka menghimbau agar terus waspada, terutama untuk driver atau supir online untuk tetap melayani pelanggan melalui aplikasi saja agar perjalanan senantiasa aman dan terlindungi. Oke teman-teman, demikianlah kisah begal yang dialami oleh Chu Yet Hao, driver taksi online asal Medan. Bagaimana menurut kalian dengan kasus ini? Semoga hal seperti ini tidak pernah terulang kembali ya teman-teman. Dan semoga kita semua selalu dilindungi agar terhindar dari segala macam tindak kejahatan. Ingat, tetap hati-hati dan selalu waspada. See you next video. Bye!